Semangat pagi Indonesia, semangat pagi Sobat Erlangga dimanapun berada. Pagi ini bertemu lagi dengan Erlangga Classroom, sebuah tayangan persembahan penerbit Erlangga untuk membantu anak-anakku belajar dari rumah. Bersama saya, Pak Budi Siswanto, pagi ini kita akan belajar materi IPA kelas 5. Anak-anak, coba anak-anak lihat apa yang Pak Budi pegang ini. Ini adalah ballpoint, betul. Ballpoint yang sehari-hari kita gunakan untuk menulis. Kemudian ini ada air minum ya yang sehari-hari kita konsumsi, kita minum untuk tubuh kita. Ternyata anak-anak dalam kehidupan kita sangat bergantung pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk itu, kita harus tahu apa saja sih wujud benda di sekitar kita dan juga bagaimana sifatnya agar kita bisa memperlakukan benda-benda itu dengan tepat sesuai dengan sifatnya. Di sekitar kita, anakku, ada banyak benda, tapi itu dibagi dalam 3 wujud benda. Ya, yang pertama adalah benda yang paling sering kita lihat sehari-hari, sering kita gunakan, yaitu benda padat. Contohnya di gambar itu ada batu, ada ballpoint, ada buku, ada handphone ya, mainan kalian sehari-hari, ada televisi, bola. Yang lebih besar itu ada pohon, ada gunung, dan sebagainya. Kelihatannya banyak, tapi jangan salah, justru benda padat itu adalah benda yang paling sedikit jumlahnya di alam ini. Yang kedua adalah benda cair. Contohnya kopi, teh, kemudian susu yang sering kalian minum, kemudian oli, bensin untuk bahan bakar kendaraan, dan tentu yang paling banyak adalah air, baik itu air laut maupun air sungai. Kemudian selanjutnya ada benda gas. Ini benda yang banyak di sekitar kita dan jumlahnya paling banyak di alam ini, tapi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang ya, hanya bisa kita rasakan. Coba kalian hirup udara, kalian lepaskan. Itu adalah contoh benda gas di sekitar kita. Pada gambar itu ada gas yang ditiupkan ke dalam balon, baik balon yang kecil maupun balon yang besar, balon udara itu, dan juga tentu saja ada gas oksigen yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anakku, setiap jenis-jenis benda itu memiliki sifat masing-masing. Pagi ini kita cari tahu bersama-sama ya, dan kita bisa mempraktekkan di rumah masing-masing dengan mengikuti petunjuk yang Pak Budi berikan. Hai Sobat Erlangga, bereksperimen lagi yuk. Kali ini kita akan bereksperimen untuk mengetahui apa saja sih sifat-sifat benda padat. Di sini Pak Budi sudah siapkan alat-alatnya. Ada contoh benda padat, ada penggaris, ada wadah dengan berbagai bentuk, dan juga ada air. Baik, kita coba satu demi satu. Kita lihat benda padat ini berbentuk balok ya, berbentuk balok dan memanjang seperti ini. Kita coba masukkan benda padat ini ke dalam wadah berbentuk gelas. Kita lihat, apakah bentuknya berubah? Oh, ternyata tidak. Bentuknya tidak berubah. Kita coba, kita masukkan ke dalam wadah berbentuk botol. Apakah bentuknya berubah? Ternyata tidak juga. Bentuknya tetap. Kita coba masukkan wadah berbentuk mangkuk. Apakah bentuknya berubah? Ternyata tidak. Jadi, yang pertama, benda padat itu
bentuknya tetap walaupun dipindah dalam berbagai wadah. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, anak-anakku, bagaimana dengan ukurannya atau volumenya? Kita masukkan ke dalam wadah yang besar. Kita ukur. Kita ukur, ternyata ada 8,5 cm panjangnya. Kita coba masukkan ke dalam wadah yang lebih kecil. Ya. Kita ukur berapa panjangnya sekarang. Tetap 8,5 cm. Jadi sifat yang kedua, volumenya juga tetap atau tidak berubah-ubah. Kemudian sifat yang ketiga, kita lihat bentuknya. Nah, dia lebih solid ya, tidak mudah dirubah bentuknya. Ini terjadi karena kerapatan benda padat lebih tinggi. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, kita lihat gelas ini, kita letakkan di sini, kita beri air sampai penuh. Sampai penuh. Oke. Nah, di dalam mangkok ini masih kering, tidak ada air yang tumpah ke sana. Sedangkan gelas ini penuh, artinya ruangan dalam gelas terisi penuh oleh air ini. Bagaimana kalau kita masukkan benda padat di dalamnya? Kita masukkan. Masuk. Oke. Nah, kita angkat. Kita lihat. Ternyata ada air yang tumpah dari gelas ke dalam mangkuk ini. Ini berarti ada ruang yang diambil oleh benda padat ini. Itulah sifat benda padat yang keempat, yaitu menempati ruang. Nah, itulah tadi anak-anakku sifat benda padat yang telah kita praktekkan. Yang pertama, bentuknya tetap walaupun wadahnya berganti-ganti. Yang kedua, volumenya juga tetap. Kemudian kerapatannya tinggi. Baik, untuk yang kedua yaitu benda cair. Apa saja sih sifat-sifat benda cair? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Kita praktekkan percobaan yang kedua. Percobaan kedua ini kita mencari tahu apa saja sifat-sifat benda cair. Di sini Pak Budi juga sudah siapkan alat untuk kalian. Ini ada air, ya. Kemudian ada berbagai bentuk wadah. Pak Budi juga punya gula. Kemudian ini ada tisu. Ini pewarna makanan. Ini ada penggaris. Dan ini ada corong. Oke. Satu demi satu kita praktekkan sifat-sifat benda cair. Yang pertama, air ini kita coba kita masukkan ke dalam gelas. Anak-anak lihat bagaimana bentuknya. Betul, bentuknya seperti gelas. Kita masukkan ke dalam mangkuk. Bagaimana bentuknya? Ternyata bentuknya berubah menjadi seperti mangkok. Kemudian kita coba masukkan ke dalam botol. Ya, kita lihat bentuknya menjadi seperti botol. Itulah sifat benda cair yang pertama, bahwa bentuk air itu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sekarang bagaimana dengan volumenya? Kita coba. Sebelum kita tuang, kita ukur dulu ketinggian air ini.
7 cm. Kita coba masukkan ke dalam wadah botol. Oke. Setelah dari botol, bentuknya sudah berubah. Bagaimana volumenya? Kita kembalikan ke sini, kita ukur lagi. Tetap ataukah sudah berubah ya? Ternyata tetap. Ketinggian air ini masih 7 cm. Berarti volumenya tetap. Jadi itu sifat benda cair yang kedua. Walaupun bentuknya berubah-ubah, tapi volumenya tetap. Ya. Kita sudah ketemu dua. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Baik. Untuk yang ketiga, kita supaya lebih jelas, Bapak akan mencampurkan dengan pewarna. Ini supaya warnanya bisa lebih jelas terlihat airnya. Di sini anak-anak bisa lihat bagaimana permukaannya. Kita dekatkan. Ternyata permukaannya selalu datar. Bagaimana kalau wadahnya kita miringkan? Wadah kita miringkan, apakah permukaannya miring? Tidak. Ternyata permukaannya selalu datar. Itulah sifat air yang ketiga. Sifat air yang keempat itu adalah air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita lihat. Nah, itu ada aliran air. Begitu dia dituang, dia tidak diam. Akan selalu mencari tempat yang lebih rendah. Kenapa demikian? Kenapa air bisa mengalir? Air bisa mengalir karena kerapatannya rendah. Lebih rendah daripada benda padat. Itu adalah sifat air yang keempat. Kemudian sifat air selanjutnya, ini kita lihat ada gula. Kita letakkan di sini di dalam gelas. Masih terlihat bentuk gula. Kita campurkan air ke dalamnya. Kita aduk. Kita aduk sampai beberapa waktu. Tambah lagi gula airnya. Oke, tampak setelah beberapa saat gulanya menghilang bercampur dengan air. Nah, ini terjadi karena gula itu larut ke dalam air. Jadi sifat air selanjutnya adalah dia dapat melarutkan zat-zat tertentu. Kemudian sifat yang terakhir, ini Pak Budi punya tisu. Tisu ini kita lihat masih kering, ya, kering, tidak basah. Kemudian tisu ini kita celupkan ke dalam gelas. Yang bagian tercelup otomatis basah, tapi basahnya lama-lama merambat ke atas. Bisa dilihat. Nah, sekarang basahnya sampai di sini. Padahal yang dicelup hanya sampai di situ. Ya. Ini sudah basah semua. Nah, ini basah. Kenapa demikian? Karena air bisa merambat melalui pori-pori benda yang terbuka. Ya. Ini namanya prinsip
kapilaritas. Kalau kita biarkan saja, air ini nanti akan menetes ke sini. Itulah anak-anakku sifat-sifat benda cair yang sudah kita praktekkan. Nah, jadi ada berapa sifatnya? Pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya tetap. Yang kedua, kerapatannya lebih rendah sehingga bisa mengalir. Yang ketiga, permukaannya selalu datar. Yang keempat, dapat melarutkan zat tertentu. Dan yang terakhir, dapat meresap. Anak-anakku Sobat Erlangga, pada percobaan yang ketiga, kita mencari tahu sifat-sifat dari benda gas. Yang pertama, di sini Pak Budi punya sebuah gelas. Di sini ada air di dalam sebuah wadah, ya. Gelas ini kalau kita lihat sepertinya kosong, ya kan? Tapi kita coba. Kita masukkan ke sini. Nah, ternyata air tidak bisa masuk ke dalam gelas. Kita buktikan. Kita masukkan saja kertas di dalam sini. Nah, walaupun sedalam itu anak-anak, ya, kertas tetap kering. Artinya apa? Air tidak bisa masuk ke dalam gelas. Kenapa air tidak bisa masuk ke dalam gelas? Itu karena gelas ini sudah ditempati oleh udara. Nah, itulah sifat udara yang pertama, bahwa benda gas atau udara itu menempati ruang. Yang kedua, di sini Pak Budi punya wadah. Ini ada botol kecil, ini ada botol besar, ya. Kita coba masukkan benda gas ke dalamnya. Kita tiupkan dari sini. Masukkan. Kita tutup. Oke. Di sini juga kita tutup. Oke. Jadi kedua botol ini masing-masing terisi udara. Udara yang di dalam botol kecil ini berbentuk seperti botol kecil. Sedangkan udara yang di dalam botol besar ini berbentuk seperti botol besar. Artinya sifat benda gas yang kedua yaitu benda gas itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian selain berubah bentuknya, volumenya juga berubah, ya. Karena masing-masing botol ini sama-sama penuh terisi udara. Padahal udaranya sama, ya. Sehingga volumenya berubah. Kok bisa volumenya berubah-ubah? Itu karena sifat benda gas yaitu kerapatannya sangat rendah. Sehingga dia bisa berubah-ubah volumenya sesuai dengan volume wadahnya. Itulah anak-anakku sifat-sifat dari benda gas yang perlu kalian ketahui. Demikian anak-anakku sifat-sifat dari ketiga jenis benda. Nah, untuk mempermudahkan mengingat-ingat, kalau benda padat itu bisa dipegang dengan ujung jari. Kalau benda cair itu bisa dipegang dengan telapak tangan. Ya, dihidupkan seperti ini, bisa dipegang dengan telapak tangan. Tapi kalau benda gas itu tidak bisa dipegang. Itu adalah cara untuk memudahkan kalian mengingat-ingat sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian anak-anakku, di dalam perjalanannya, baik itu benda padat, benda cair, maupun benda gas itu tidak selalu berada dalam wujudnya. Ada saatnya mereka bisa berubah bentuk dari wujud satu ke wujud yang lain, tapi tentu dengan perlakuan-perlakuan tertentu. Nanti kita akan mencoba mengenal apa saja sih perubahan praktek untuk mengetahui perubahan wujud benda.
Hai anak-anakku, Sobat Erlangga, gimana? Makin asik kan bereksperimen bersama Erlangga? Pada eksperimen selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana perubahan wujud benda satu demi satu. Pertama, kita akan mencoba proses membeku, ya, yaitu dengan alat kita adalah air dan kulkas atau pendingin. Air ini kita tuangkan ke dalam wadah sampai penuh. Kemudian kita letakkan ke dalam lemari pendingin. Kita tutup, kita putar pendinginnya supaya suhunya bisa lebih dingin. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Setelah beberapa saat, kita buka lemari pendingin. Kemudian kita kecilkan. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, agak sulit dibuka. Nah, ini anak-anakku. Tadi benda cair yang kita tuangkan ya, sekarang sudah berubah menjadi benda padat yang bentuknya keras tapi terasa dingin. Inilah perubahan yang pertama, yaitu membeku. Perubahan benda cair menjadi benda padat. Perubahan yang kedua yaitu mencair. Mencair itu perubahan dari benda padat menjadi benda cair. Alat yang kita gunakan ini ada es batu, kemudian lilin dan nampan. Kita letakkan es batu ke dalam nampan. Ini adalah benda padat, anak-anak. Kita letakkan 3 atau 4. Oke. Kemudian kita hidupkan lilin. Iya. Lilin ini menghasilkan panas. Panas inilah anak-anak yang akan kita manfaatkan untuk menaikkan suhu agar bisa mencairkan es. Oke, kita panaskan. Kita tunggu beberapa saat sampai panasnya mulai menjalari es. Oke, kita panaskan terus anak-anak. Kita panaskan. Nah, bisa terlihat di sini es sudah mulai mencair. Bentuk mereka mengecil, ya. Nah, air sudah mulai banyak di sini. Ini adalah perubahan dari es yang tadi padat berubah menjadi cair. Lihat bentuknya, semakin lama semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Lama-kelamaan anak-anak, es batu ini akan hilang semuanya dan berubah menjadi air. Itulah perubahan wujud benda yang kedua, yaitu dari benda padat menjadi benda cair atau disebut mencair. Kalau kita garis bawahi anak-anak, untuk menjadi benda padat, maka benda cair harus diturunkan suhunya. Dan sebaliknya, untuk menjadi benda cair, benda padat tadi ditambah suhunya atau dipanaskan.
Perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Ya, menguap itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Alat yang kita siapkan adalah air, kemudian ada kompor sebagai sumber panas. Kita hidupkan kompor untuk memanaskan air di dalam ceret ini. Kita tunggu selama beberapa saat. Ya. Nah, panas dari kompor ini akan mengalir ke dalam ceret. Di dalamnya ada benda cair berupa air. Nah, lama-lama air akan meningkat suhunya sampai pada suhu tertentu yang dinamakan dengan titik didih, maka air itu akan menguap. Kita saksikan, coba dilihat dari dekat. Di situ ada asap yang keluar, ya. Ada asap yang keluar dari dalam ceret. Nah, itulah uap air. Ya. Uap air itu adalah salah satu bentuk gas yang terjadi akibat penguapan. Itu proses penguapan. Selanjutnya, kalau uap air ini kita tahan, ya, kita tahan dengan tutup seperti ini. Oke. Nah, tutup ini mendapatkan udara dingin dari sekelilingnya. Nah, perhatikan anak-anak, muncul titik-titik air di sana. Ya, titik-titik air. Nah, yang mengalir ini adalah air dari uap tadi yang mengalami pengembunan. Jadi di sini ada dua proses, yaitu proses penguapan dari cair menjadi gas dan pengembunan itu dari gas menjadi cair. Perubahan wujud benda selanjutnya adalah menyublim dan mengkristal. Contoh yang paling mudah itu adalah kapur barus. Ya. Di sini kita siapkan juga kompor sebagai sumber panas, kemudian ini wadah untuk memanaskan kapur barus ini. Ini untuk proses penyublimannya. Kita masukkan ke dalamnya. Nah, kita masukkan ke dalamnya. Nanti akan kita panaskan. Kemudian untuk proses mengkristal kita gunakan bagian bawah panci ini, wadah ini kita tutupkan di sini. Bagian atasnya kita beri es batu agar udaranya dingin di sebelah atas. Nah, masukkan. Kemudian kita hidupkan kompor untuk memberi panas pada kapur barus. Kita tunggu beberapa saat. Anak-anakku, pada suhu normal kapur barus akan menguap selama kurang lebih 2 atau 3 hari. Mohon maaf, kapur barus akan menyublim selama kurang lebih 2 sampai 3 hari. Sesuai dengan besar kapur barusnya. Tapi apabila kita panasi, maka dia akan lebih cepat menyublim. Kita lihat apakah sudah. Nah, sekarang kita matikan kompor. Kita lihat. Yang pertama, dilihat di dalam wadah ini tampak kapur barus sudah habis. Itu tandanya kapur barus sudah menyublim dengan sempurna. Ya, sudah habis. Kemudian yang kedua, di bagian bawah wadah ini, dilihat ya. Itu ada, nah, airnya kita buang dulu. Ya. Itu ada terbentuk kristal berwarna putih. Itu adalah proses kristalisasi atau proses mengkristal dari kapur barus.
Kabel barus menyublim karena dia mendapatkan suhu yang tinggi. Kemudian kabel barus mengkristal karena dia mendapatkan suhu yang rendah. Itu anak-anak 6 perubahan wujud benda yang kita pelajari hari ini. Gimana, asik ya? Nah, anak-anakku, perubahan wujud benda yang perlu kalian ketahui. Dan dengan berakhirnya percobaan kita tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga pelajaran kita pagi hari ini lebih bermakna bagi anak-anak, apalagi dengan praktek yang bisa kalian peragakan sendiri di rumah. Demikian anak-anakku, tetap semangat, tetap belajar, walaupun ada yang belajar dari rumah maupun belajar dari sekolah, tapi tetap semangatnya adalah semangat pagi Erlangga. Bye-bye.